dampak daripada kebijakan seorang presiden. Tanpa buruh ekonomi tidak akan bisa jalan. Bahkan sampai hari ini terus terjadi PHK. Oke, baik. Kembali lagi dengan kami, Sobat Desa, di podcast yang bertemakan tentang buruh adalah aset bangsa. Di sini kami kedatangan lagi Ketua Serikat SBSI, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, sekaligus Ketua Partai Buruh. Selamat pagi, Pak. Sudah berapa tidak datang? Ya, selamat pagi. Jadi sesuai dengan tema kita hari ini, tentang buruh adalah aset bangsa. Mengapa dikatakan buruh adalah aset bangsa? Baik, ya sesuai dengan tema kita pagi ini. Mengapa buruh itu adalah aset bangsa? Benar. Ya. Kita tahu bahwa secara nasional maupun secara internasional, buruh ini mempunyai peran yang sangat penting dalam kemajuan suatu bangsa dan negara. Oke, Bahwa buruh itu adalah merupakan satu pilar yang menentukan kemajuan satu bangsa dan negara. Mengapa itu satu pilar atau sangat menentukan? Karena peran buruh sangat banyak di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Kita tahu bahwa buruh itu sangat berfungsi untuk mengadakan adanya barang dan jasa. Ya. Sebagai produksi dalam hal ini. Tanpa buruh, produksi tidak bisa berjalan. benar tuh. Buruh itu juga bisa dikatakan sangat bermanfaat dalam pembangunan infrastruktur. Baik pembangunan jembatan, infrastruktur, bangunan, maupun hotel-hotel yang lain. Itu sangat penting peran buruh. Ya. Tanpa buruh ini tidak bisa terlaksana. Oke. Buruh juga salah satu meningkatkan perekonomian dan pendapatan suatu bangsa dan negara ini. Karena buruh bisa dikatakan perannya sangat dibutuhkan untuk dari segala berbagai sektor di tengah-tengah bangsa dengan negara ini untuk memajukan ekonomi kita. Ya. Bilang pendapatan buruh ini memberikan pajak kepada negara. Iya, benar. Diberikan pajak penghasilan. Dan yang terakhir, buruh ini adalah sangat berperan untuk meningkatkan kesejahteraan. Bagi peran pekerja di situ untuk dalam bidang kesehatan, ya didikan, tenaga buruh sangat dibutuhkan. Nah, dari beberapa uraian ini tadi maka bisa kita katakan buruh ini merupakan aset terhadap bangsa dan negara ini. Itu sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa dan negara ini. Karena kemajuan suatu bangsa dan negara itu salah satu poin yang ditentukan adalah dari segi ekonominya. Ya. Tanpa buruh ekonomi tidak akan bisa jalan. Berarti buruh itu merupakan aset yang harus dijaga. Benar. Sehingga buruh itu dapat betul-betul memberikan kontribusi terhadap ekonomi demi menjaga stabilitas ekonomi tengah bangsa negara ini. Maksudnya tergantung buruh itu aset. Oke. Itu dia. Baik, Pak. Jika Bapak, seperti yang Bapak bilang tadi bahwasannya buruh adalah aset. Iya. Dan gimana juga pun kalau memang aset itu kan harus dijaga, Pak ya. Iya. Nah, apa yang Bapak harapkan? Apa yang Bapak harapkan yang dilakukan negara kepada buruh tentang pembinaan dan kesejahteraan dia? Suatu negara itu berarti tidak akan bisa jalan kan, Pak? Ya jelas. Ya, silakan. Karena buruh itu seperti Bapak bilang pada podcast kita yang sebelumnya bahwasannya buruh ada yang kerah putih dan kerah biru. Ya. Gitu. Jadi apa yang Bapak harapkan yang dilakukan negara terhadap buruh pada saat ini? Baik. Di tengah globalisasi yang sekarang ini, Pak. Meanwhile, the US saw strong growth, but Donald Trump's return and his tariff-centered policies could have widespread effects. Ya kita tahu bahwa situasi ekonomi di seluruh dunia hari ini tidak baik-baik. Seperti itu ya kan. Ya, tahu bahwa salah satu dari dampak daripada kebijakan seorang presiden yang kita tahu dari Presiden Amerika hari ini ya tentang Trump sangat berdampak terhadap situasi ekonomi kita. Dan ini sangat berdampak juga kepada bangsa kita Indonesia ini. Sehingga akibat daripada kebijakan itu kita tahu bahwa hari ini sangat banyak terjadi PHK. Benar. Bahkan sampai hari ini terus terjadi PHK. Kita sangat menakutkan jangan sempat ada terjadi PHK massal. Nah, apa harapan kita? Terlebih bagi kami seorang anggota serikat. Ya. Sangat mengharapkan kehadiran negara secara nasional. Agar negara betul-betul bisa dapat mediasi. Supaya jangan terjadi PHK massal seperti PHK yang sudah terjadi kita lihat saat ini
di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Nah, salah satu gerakan yang dibuat buruh hari ini adalah bahwa kita taruh beberapa bulan yang lewat, Serikat Pekerja, Serikat Buruh bersama Partai Buruh telah mendeklarasikan untuk membuat satu kesatuan, membangun suatu kekuatan agar bisa memitigasi, meminimalisir supaya jangan terjadi PHK massal di tengah-tengah bangsa. Ada beberapa poin yang bisa kita ambil dari deklarasi itu adalah bahwa buruh menuntut supaya dibentuk Satgas PHK. Ya. Yang kedua, maka hari itu di dalam deklarasi itu agar pemerintah mengesahkan undang-undang tenaga kerjaan. Ya. Itu dah beberapa tuntutan. Dan kita cukup bangga memang pada tahun ini, terlebih pada Mei Day kemarin, bahwa kita tahu bahwa Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, sangat berapi-api. Benar. Kalau kita tidak sejarah, dari dua presiden di Indonesia ini yang ikut merayakan May Day. Salah satunya Bapak Proklamator kita, Sang Paulun Padre kita, Soekarno. Ya kan? Dan terakhir Bapak Presiden kita, Prabowo Subianto, begitu berapi-apinya sampai berjanji akan membuat Satgas PHK dan Sahelal. Undang-undang ketenagakerjaan. Ada beberapa poin tuntutan buruh hari itu yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Begitulah ucapan Bapak Presiden. Nah, kita tetap menunggu follow up dari apa yang saya rasa saya cukup bangga. Betapa berapi-apinya seorang presiden berjanji langsung di kerem terbuka akan mengatakan kepada kaum buruh dalam meningkatkan kesejahteraan. Benar. Kita mengharapkan supaya eksekusinya terlaksana, jangan hanya sebatas omong-omong pula nanti kan kayak gitu ya kan lagi ya. Jangan pula nanti jadi politik. Kita ini terkadang jadi korban nih. Ya benar. Kalau dalam kepentingan sesuatu buruh dimanfaatkan, kita tidak perlu lagi uang. Ini dia, ini yang kita sayangkan. Jadi harapan kita agar pemerintah segera mengeksekusi apa yang telah dituntut oleh buruh pada May Day kemarin. Salah satunya adalah membentuk Satgas PHK. Karena tidak ada Satgas PHK ini memang ini pun banyak juga dilema terhadap gagasan ini. Lebih-lebih orang-orang yang dari ekonomi, Pindo, banyak juga ini kontra terhadap hal ini. Tapi kita kan fungsi daripada Satgas PHK itu, bagaimana supaya Satgas PHK itu bisa menjadi mediasi antara antara perusahaan dan buruh. Supaya netral supaya pengusaha pun merasa nyaman dalam menjalankan usaha dan buruh pun tetap bisa bekerja dan tidak PHK. Tentu situ akan ada timbul pikiran-pikiran bagaimana caranya. Contoh masalah gaji. Bagaimana supaya gaji buruh yang pekerja yang kelas menengah ke atas diturunkan untuk yang ke bawah supaya jalan berkali perusahaan. Jam kerja shiftnya supaya jalan banyak makan listrik. Ataukah dibikin jam siang supaya mengurangi beban daripada perusahaan. Itu kan salah satu trik dalam meminimalisir supaya tidak terjadi PHK. Nah, di situ kita sangat harapkan peran pemerintah. Karena kita tahu hari ini di dalam stabilitas ekonomi yang tidak baik ini, selalu yang menjadi korban itu adalah buruh. Ujungnya PHK. Apalagi setelah ada undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law ini. Yang kita tahu kan sangat berpihak terhadap kaum kapitalis dan oligarki. Tadi Pak mempertimbangkan terhadap kesejahteraan buruh. Walau terakhir ini kita tahu bahwa ada beberapa poin yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang Omnibus Law khususnya di bidang klaster kerjaan. Intinya kita sangat mengharapkan peran pemerintah karena buruh ini sangat penting perannya di dalam suatu kemajuan suatu bangsa. Oleh sebab itu kita harus sangat peduli terhadap kesejahteraan mereka. Seperti itu. Baik Pak, baik, sangat menarik. Tadi kan kita sudah omongin tentang bangsa Pak ya, tentang pemerintah. Dan seperti yang kita tahu juga Pak Rukun ini sendiri adalah Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia di daerah Kabupaten Karo. Merangkap juga sebagai Ketua Partai Buruh untuk Kabupaten Karo. Apa kira-kira, bukan apa kira-kira sih Pak, lebih ke
Apa tanggapan Bapak terhadap pemerintah Kabupaten Karo yang mereka sudah lakukan untuk buruh yang ada di Tanah Karo? Saya secara pribadi selaku salah satu ketua serikat dan ketua partai buruh hari ini sangat prihatin. Terus terang saya bilang prihatin terhadap PMK dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan, khususnya bidang ketenagakerjaan. Mengapa saya bilang seperti itu? Melihat tenaga kerja yang ada di Tanah Karo saya memang belum mempunyai satu referensi yang jelas, tapi secara kasat mata saya bilang bahwa Dinas Tenaga Kerja hari ini kurang perhatian. Oke. Baik dalam penyediaan tenaga kerja di Tanah Karo maupun penyediaan lapangan pekerjaan. Tidak ada kontrol dari Disnaker, dari pemerintah khususnya Disnaker. Oke. Saya sering lihat di lapangan bagaimana tenaga-tenaga buruh lepas seperti buruh Aron sangat mempunyai risiko yang tinggi. Buruh Aron itu orang yang bekerja di ladang, Pak ya? Ya, kalau di Tanah Karo ini seperti yang ngambil wortel. Oke. Bagaimana orang itu pergi ke ladang, naik mobil pickup itu seperti susun Ikan telur. ikan gendong. Iya, dengan kecepatan yang tinggi dan mempunyai risiko yang besar. Oke. Saya belum bisa menjawab bahwa mereka itu bisa saja tidak mempunyai BPJS Ketenagakerjaan. Apakah ada peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karo dalam hal ini dalam menjaga keselamatan daripada orang itu sebagai tenaga kerja buruh lepas di Tanah Karo ini? Itu perlu kita pertanyakan. Oke. Dan ketika May Day kemarin bahwa kami dari Partai Buruh, dari Serikat Buruh, khususnya SBS di Tanah Karo, telah memberikan suatu tuntutan agar Dinas Tenaga Kerja betul-betul berperan di dalam tenaga kerjaan Tanah Karo. Salah satu tuntutan kita kemarin itu adalah untuk tenaga kerjaan agar pemerintah memberikan anggaran terhadap Dewan Pengupahan dan membuat tripartit di Tanah Karo ini. Karena kita tahu tripartit ini sangat berguna. Dan Dewan Pengupahan ini sangat berpantat supaya orang itu dengan adanya biaya yang disediakan oleh pemerintah betul-betul bisa bekerja dengan maksimal untuk membicarakan bagaimana masalah upah yang ada di Tanah Karo ini, karena ini menunjukkan langsung dengan kesejahteraan buruh di Tanah Karo ini. Kita tahu bagaimana sistem pengupahan di Tanah Karo ini hari ini. Saya sering ke lapangan. Masih banyak distributor yang gaji buruhnya 1.800.000. So, bayangkan seorang distributor. Ini apakah ada kontrol dari Dinas Tenaga Kerja? LKM di masa kita televisi seorang distributor yang sudah mempunyai data yang jelas kekuatan untuk membuat satu perusahaan masih ada mempekerjakan seorang buruh dengan gaji 1.800.000. Ini fakta. Bagaimana sejahtera buruh itu? Itu. Jadi kalau kita berbicara bagaimana tanggapan hari ini terhadap pemerintah di Tanah Karo, masih sangat kita butuhkan, sangat kita harapkan ada perhatian khusus terhadap tenaga kerja dan buruh yang ada. Begitu dia, Pak. Oke, Pak Iwa. Jadi seperti yang Pak bilang tadi, tapi yang 1.800.000 itu tidak bekerja setiap hari kan, Pak? Atau yang bukan disuruh ada makanya saya tadi belum lagi kita kontrol nanti BPJS tenaga kerja. Karena BPJS itu kerjanya pun ada tuh kan pakon situ. Tahu pokoknya jangan nanti ini pun ada juga permainan ya kan? Ada BPJS tenaga kerjaan untuk kecelakaan, ada untuk kematian, ada untuk jaminan hari tua, dan ada pensiun. Seorang distributor ini harus merupakan satu tanggung jawab sesuai dengan undang-undang tenaga kerjaan, kecuali ada buruh lepas. Ini bukan buruh lepas. Itu mereka memang benar-benar bagian dari mereka, bukan? Bukan. Itu dia. Jadi sebagai kita juga orang Karo berdua, adalah istilah dari orang Karo itu cakap lalako, yang artinya kalau ngomong itu enggaknya berlaku. Seperti yang podcast kita sebelumnya, Pak, bahwasannya Bapak sendiri
selaku juga ketua serikat juga telah melakukan balai pelatihan kerja yang bernama Sandera Nusantara. Saya telah membuat satu wadah yang dinamakan itu adalah IDN. Apa itu IDN, Pak? IDN itu adalah panjang singkatan dari Insan Daerah Nusantara. IDN ini akan semua merangkul. Merangkul yang intinya adalah bagaimana supaya buruh di Tanah Karo ini bisa mendapatkan kesejahteraannya dan masyarakat Tanah Karo ini pun ikut mendapatkan buah daripada IDN ini, mendapatkan kesejahteraan juga terlebih orang miskin yang ada di Tanah Karo. Kira-kira Pak, sampai di manalah sudah pergerakan terhadap Sandera Nusantara tadi? Baik, sebelum saya menjawab pertanyaan Bung Eprai, bahwa tadi ada satu lagi ketinggalan. Saya baru teringat, baru ini saya ada menangani satu kasus. Di mana pas yang diberhentikan secara sepihak, itulah kita bilang. Tapi ini sudah jelas, sudah semua adalah clear, karena kita telah mediasi dan membuat klarifikasi bipartit kemarin dan telah selesai gitulah. Tapi melihat kejadian ini, makanya saya bilang tadi, pihak Dinas Tenaga Kerja, sekali lagi saya harapkan selaku saya pimpinan serikat agar meningkatkan pelayanannya. Karena setahu saya, Dinas Tenaga Kerja itu dulu suatu wadah untuk mencari pekerjaan. Saya tidak tahu sekarang ini, apakah kita bisa mencari pekerjaan di Dinas Tenaga Kerja itu atau tidak. Ini ada namanya itu buku kuning. Jadi kalau kita datang ke Dinas Tenaga Kerja, kita catat nama kita catat TV kita, dan ini akan diverifikasi oleh Dinas Tenaga Kerja. Kalau adalah pihak perusahaan yang mencari tenaga kerja, kita ini dipromosikan oleh Dinas Tenaga Kerja langsung. Tapi pihak perusahaan pemerintah nyaman. Saya nggak tahu ini masih ada nggak ini di Dinas Tenaga Kerja hari ini. Tapi dulu aja di satu ini. Jadi melihat situasi ini dan melihat kejadian yang kemarin itu, saya sangat ingin mengharapkan keprihatinan Dinas Tenaga Kerja terhadap buruh-buruh yang ada di Tanah Karo. Nah, ya, selanjutnya apa yang terkait yang kemarin kita kenai di cara IDN kemarin ya? Sebenarnya ini tuh pasti Dinas Tenaga Kerja ini IDN ini yang kita buat ini. Ini kita yang mengiyakan. Tanpa ada fasilitas dari pemerintah setempat. Kita telah siap, IDN telah siap memberikan fasilitas dalam pelatihan tenaga kerja di IDN ini agar memberikan suatu keterampilan kepada tenaga kerja untuk dipekerjakan. Kepada mitra-mitra kita, itulah yang tadi sebelah sini harus ada peran daripada Dinas Tenaga Kerja. Ini semuanya juga Dinas Tenaga Kerja ini. Jadi kita melakukan pekerjaan duku kuning tadi. Kita pilih tadi. Duku kuning. Jadi di hari ini, mereka mempunyai banyak nama, talent yang akan siap untuk dipekerjakan. Itu kita sampaikan bahwa di DNI kita tidak ada bayar apapun. Lagi saja, kalau nanti tenaga kerja sudah dipekerjakan di dalam satu mitra kita, dan siap untuk bekerja sebagai pegawai tetap ataupun buruh kontrak namanya, di situ tentu pekerja itu nanti kita kenakan hanya administrasi dan uang pendaftaran. Itu tidak ada bayar apa-apa. Paling-paling nanti kalau dia ikut tetap dalam IDN, karena kita di IDN ini diawasi oleh serikat asosiasi. Tentu dalam serikat ini ada yang namanya iuran untuk menjaga dan mengedukasi dan mengadvokasi buruh itu ketika dia mempunyai masalah dalam suatu perusahaan. Baik, gitu dia. Inilah kita sampai tahap ini kita sudah beberapa talent sudah kita pekerjakan terhadap mitra-mitra kita. Dan hari ini kita terus kembangkan. Dan sebagai IDN, tentu kita harus mempunyai manajemen dan marketing yang baik. Benar. Dan kami akui bahwa dalam usianya yang masih muda ini tentu banyak yang harus kita perbaiki dalam kinerja ini agar betul-betul IDN ini memberikan satu pelayanan yang baik terhadap tenaga kerja maupun pengusaha-pengusaha yang ada, pemodal yang ada. Itu memang tugas kita. Nah, IDN hari ini setelah mempelajari, karena IDN ini baik, bisa kita katakan ini sebuah dunia ses juga ini.
Akhirnya dia menjual tenaga kan kayak gitu. Ya. Harus kami hari ini telah belajar apa yang dibutuhkan oleh tanah taro ini dalam bidang ketenaga kerjaan. Makanya kami tahu pasarnya di tanah taro ini apa. Ya. Apakah tenaga kerja yang berpendidikan atau tenaga kerja yang punya skill. Tergantung permintaan mitra. Ya, tapi secara akumulasi kita tahu bahwa tanah karo ini adalah pertanian. Benar. 80% tanah karo ini pertanian. Yang dibutuhkannya itu kebanyakan adalah tenaga kerja yang punya skill. Ya. Bukan orang yang berpendidikan yang di dalam profesinya tertentu. Oke. Nah, IDN hari ini telah merangkul itu. Telah merangkul tenaga-tenaga kerja yang punya skill. Baik. Bikin wortel. Memetik jeruk. Itu kan skill semua. Tak benar. Memetik jagung. Bukan pendidikan. Nah, situ peran penting seorang penyedia tenaga kerja sehingga betul-betul apa yang disediakan oleh penyedia tenaga kerja tersentuh langsung terhadap kepentingan di suatu daerah. Oke. Nah, mana tadi saya sangat gila. Anak prihatin terhadap tenaga kerja seperti pejabat-pejabat menteri itu tadi. Ya. Apakah ada kontrol? Ya. Apakah ada perhatian dari pemerintah? Hari ini kami sebagai IDN terlebih SBSI ini tanggung-tanggung. Kami akan menyurati DPRD dalam hari ini Komisi B. Bagaimana kinerja daripada BPJS Ketenagakerjaan terhadap kesejahteraan buruh hari ini. Jangan nanti ini santai-santai saja semua. Jangan santai-santai saja. Kita akan tetap bergerak. Kita akan follow up. Ini bukan main. Karena ini adalah berbicara dengan perut kesejahteraan. Benar. Jika politik ini tidak terisi, stabilitas ekonomi keamanan bisa kacau nanti. Kacau nanti ini. Nah, ini yang perlu kita perhatikan agar secara nasional ini bisa betul-betul diperhatikan oleh kehadiran negara, baik pun secara lokal di tanah karo ini, diperhatikan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan. Dan kami sangat berharap sebagai IDN hari ini, ya boleh kami katakan yang bekerja bangkit sesuai dengan apa adanya perhatian pemerintah. Dalam hal ini agar bisa memberikan dukungan kepada IDN dalam penyediaan tenaga kerja yang sudah kami buat ini dibantu oleh pemerintah. Ataupun itu bentuknya sebagai jalur kepada pemodal-pemodal yang ada di tanah karo. Itu harapan kita. Itulah ide dari. Baik Pak, berarti singkat saja Pak, untuk masalah tentang pergerakan IDN, berapa kurang lebih lah Pak, berapa mitra lah yang sudah setuju untuk bekerja sama dengan IDN? Udah banyak. Hanya memang kita masih sebatas perjanjian bahwa mereka kita sudah sosialisasi bahwa dengan beberapa mitra baik itu penyuplai wortel yang bisa diekspor maupun distributor lokal seperti Tiabeto, Gudang Garam, Indomarko, Alam Jaya maupun distributor lokal yang ada di sini dan pengusaha-pengusaha pelaku-pelaku UMKM yang ada di tanah karo ini. Ya memang sosialisasi ini sudah hampir merata kita sampaikan. Dan ini ya tentu selama ini kan orang itu mudah mempunyai tenaga kerja. Benar. Dan orang itu bangga ketika kita datang ke lapangan kayak gitu. Baru kemarin kami ada betulan di desa Lebendak, ada itu salah satu pengiriman call yang kita menyampaikan brosur kayak gitu. Mereka ini yang bagus, ini yang bagus ya. Ini yang perlu dibikin di tanah karo ini. Apalagi kalau bikin ini salah satu syaratnya tidak terlibat dengan narkoba. Oh, dia agak jempol lawang itu. Artinya apa yang kita buat hari ini ditanggapi oleh positif dengan pemodal-pemodal yang ada di tanah. Untuk itu makanya kita tadi kami sangat mengharapkan dukungan dari pemerintah setempat. Lalu lagi. Baik. Terima kasih. Jadi sepertinya kita udah di penghujung acaranya Pak. Untuk penutupnya, apa yang bisa kira-kira Bapak mau sampaikan?
Ya, closing statement di dalam pertemuan kita. Kami tetap menuntut sebagai pemerhati tenaga kerja. Apa tuntutan kami kemarin kepada pemerintah khususnya tenaga kerja dalam hal ini Dinas Tenaga Kerjaan Kabupaten Karo khususnya bidang tenaga kerja agar segera membentuk tripartit seperti yang kemarin itu. Untung kita dalam kasus yang kemarin yang ditangani itu untung selesai di pertemuan bipartit. Benar. Kalau nggak tapi selesai tentu masuk ke tahap tripartit, kalau ada tripartit. Ya. Karena kemarin itu antara buruh dan pengusaha ataupun pihak dinas pada hari itu telah selesai. Kalau ternyata dia selesai itu dia lari hubungan industrial di dalam ketenagaan itu akan naik ke tingkat tripartit. Ketika tripartit tidak berjalan, itu maka masuk ke advokasi karena ada pengadilan tenaga kerja ada, benar. Itu hukum. Ya. Dan ketika kita merasa benar dan gagal juga karena kebutuhan sepihak, itu bisa aja dalam politik itu apapun bisa terjadi, ya kan? Ya. Kita akan membuat suatu gerakan demo atau aksi. Itulah yang biasa kita laksanakan di dunia serikat ini secara preventif dalam membela kesejahteraan buruh yang ada di tanah. Kita itu langsung tembak langsung enggak, kita ikuti SOP yang berlaku. Pertama kita akan buat mediasi. Ya. Kalau selesai mediasi udah selesai apa dilanjutkan. Tapi kalau tidak selesai mediasi kita tetap edukasi agar kita lanjutkan masalah advokasi. Kalau tidak kita akan teruskan ke dalam aksi atau gerakan dalam pembelaan kesejahteraan buruh. Begitu dia kalau kita doa. Jadi untuk itu harapan kami pada pemerintah Kabupaten Karo. Dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja. Kami ingatkan kembali bahwa kami tetap follow up dan mempertanyakan tuntutan kami di May Day kemarin, terlebih khusus untuk pembentukan bipartit dan pemberian anggaran di APBD daerah terhadap Dewan Pengupahan yang ada di Tanah Karo agar Dewan Pengupahan pun bisa secara lebih maksimal berpikir tentang upah yang ada di Tanah Karo ini. Begitu dia harapannya Pak Efrem. Oke. Terima kasih Pak sudah Terima kasih. Datang ke undangan kami. Sekian podcast dari kami. Terima kasih.